Ambil airnya. Kalau airnya misalnya masuk dari keran yang Anda putar, keluar airnya, ya seperti ini. Maka lihat sini. Maka Anda ambil airnya. Sunnah pertama, Anda bersihkan dulu tangannya. Gini. Ingat, karena kalimatnya menggunakan kata isbal, maka Anda mesti teliti. Karena bagian di tangannya ada jari-jari yang di selai-selainya. Ya, apalagi bangun dari tidur. Mungkin kotoran bisa tersimpan di ujung-ujung kukunya dan sebagainya. Maka bedakan dari proses wudhu biasa. Kalau Anda ingin gabungkan bagian pertama dengan yang kedua, maka Anda mesti teliti. Ya, menghilangkan kotoran-kotoran itu, kemudian diselai-selai dengan sempurna. Paham? Baik, ini bagian pertama. Kalau Anda ingin pisahkan, Anda ingin cuci tangan dulu boleh. Ambil, kemudian gunakan sabun, cuci tangan. Setelah selesai bersihkan, baru kemudian Anda memulai wudhu dengan memulai dari sunnah yang pertamanya. Jelas di sini? Baik, saya praktekkan dengan cepat dan ini sudah pernah saya praktekkan di pertemuan sebelumnya. Saya agak cepat sedikit ya. Baik, fokus sini. Sebelah sana kelihatan? Ya pasti nggak kelihatan mas, karena ada terhalang begini ya. Kalau kelihatan luar biasa Anda. Lihat sini, fokus baik-baik. Lihat sini. Ini saya ilustrasikan air yang dari keran ya. Karena nanti ada dua sifat. Air dari keran, air dari bejana. Ya, saya ingatkan baik-baik. Ingat kaidahnya jangan berlebihan. Wala tusrifu. Wala tusrifu. Quran surah 7 ayat 30. Ayat 31. Ya. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Silakan makan, minum tapi jangan berlebihan. Kaidahnya setiap yang berlebihan Allah nggak suka. Makanya saya sarankan pada Anda, kalaupun menggunakan keran jangan berlebihan. Airnya keluarkan. Putar agak sedikit, ya. Kemudian Anda ambil, mulai berniat, ya. Ucapkan bismillah sebelum Anda lakukan. Diniatkan karena Allah, kemudian Anda mulai bersihkan. Ya, sudah. Setelah ini, mulai masuk pada sunnah yang kedua, kumur-kumur. Kumur-kumur disebut dengan tamadmad. Tamadmad, ada sunnah di antaranya. Anda bisa melakukan sunnah saat kumur-kumur dengan membersihkan gigi. Ya, bisa dilakukan dengan alat sikat gigi. Atau ada kayu ya yang digunakan untuk bersikat disebut dengan siwak. Kayunya namanya ud. Ud. Menyikatnya disebut dengan siwak. Makanya disebut kayu siwak. Ud. Siwak itu bagian dari sikat gigi. Sikat gigi. Jadi sikat gigi itu siwak namanya. Jelas ya? Pak, saya mau sikat gigi. Beli sikat gigi. Sikat dikasih sikat gigi. Dia ada Pak beli siwak. Dikasih misalnya Pepsodent. Ini bukan siwak. Bukan siwak. Itu sikat gigi. Kalau mau kayunya disebut od siwak. Namanya siwak. Od siwak kayu untuk menyikat gigi. Boleh. Kalau tidak ada itu perangkatnya, boleh gunakan bagian misalnya dari sebagian tangan yang sudah dicuci dengan bersih tadi. Anda ambil, kalau dikiranya ada kotoran yang kurang bagus, Anda bisa sela-sela begini. Jelas? Selesai Anda tumpahkan, kemudian Anda ambil sebagian dari air wudhu ke mulut, dihirup ke hidung sedikit. Disebut dengan istinsyar namanya. Jelas? Istinsyak, maaf. Istinsyak dihirup, kemudian dikeluarkan, itu disebut dengan istinsyar. Setiap Anda kerjakan, ambil air, ini sunnah. Kumur-kumur, sunnah. Bersihkan dari bagian gigi, sunnah. Dengan sikat bisa sunnah. Laula an asyukka ala ummati la amartahum bisiwaki 'inda kulli salat. Kalau tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan umatku untuk sikat gigi setiap kali mau salat. Anda bertemu dengan pimpinan, saya mau ketemu Salman. Ya dengan teman saya saja, kan nggak enak. Kalau saya makan sesuatu, ada bau tercium, tidak saya bersihkan. Ya, bau muncul, nggak enak. Apalagi berhadapan dengan Allah. Ya, takbir Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Dengan keadaan mulut yang kita pun nggak enak berhubungan dengan manusia. Maka dari situ kata Nabi, kalau saya nggak pengen beratkan umat saya, usahakanlah menyikat gigi. Bersihkan gigi itu. Dan faedahnya ada kotoran di mulut bisa cepat hilang. Sunnah. Kemudian Anda usahakan hirup air ke hidung. Bukan persoalan ada kotoran atau tidak. Persoalannya sunnah. Itu aja. Walaupun misalnya hidung saya bersih, nggak ada masalah. Hirup, sunnah. Alhamdulillah, hirup, keluarkan. Ada kotoran, keluar. Dengan bersamaan dengan itu hidungnya bersih dan kita mendapatkan pahala dari situ. Jelas? Taib. Kalau sudah selesai itu, baru kemudian membasuh wajah. Rukun yang pertama, sudah saya terangkan. Kedua, tangan sampai siku, sudah saya terangkan. Ketiga, mengusap sebagian kepala, sudah saya terangkan. Dan yang terakhir, ini bagian kaki. Kaki yang tidak mudah, karena banyak orang kemudian mengabaikan bagian isbal di kaki. Bahkan ada yang diancam dengan siksa kubur. Ada yang diancam dengan siksa kubur. Kenapa? Karena lupa membersihkan bagian kotoran yang suka masuk dalam sela-sela jemari kaki. Khususnya jempol. Ya, maka dari itu saya sarankan, kalau Anda ingin membasuh kaki, usahakan dengan teliti, boleh bagi 3 bagian. Misal, saya mau berwudu supaya ini kerannya tidak bolak-balik, naik turun, saya gunakan bejana ini. Jadi mic ya. Gini.
Misal, lihat sini. Saya ambil ini. Kelihatan? Baik. Saya ambil ini. Misal, ini bejana. Anggap saya gayung ya. Saya simpan begini. Baik, lihat baik-baik. Saya ambil airnya seperti ini. Saya ambil begini. Ya, kelihatan tidak? Tidak. Boleh bangun? Baik, bisa sebelah sini? Baik, lihat baik-baik, pegang. Lihat sini ya. Lihat sini. Ini saya tidak tumpahkan ke depan karena ada isinya, ada airnya. Ya. Betul, biasanya nggak ada isinya, tapi sekarang ada ya. Dia agak repot ketika kita pengen nggak ada isinya, ada isinya. Ketika kita pengen ada isinya, nggak ada isinya. Ya. Itu yang repot. Sebelah sini. Lihat gini. Ini seperti ini ambil, jangan ditumpahkan ya. Ambil begini, kembalikan lagi semula, ambil airnya. Jelas? Jadi kita tidak membuang air banyak-banyak di sini. Ya, tidak membuang air banyak-banyak. Ada yang punya gelas kosong? Oh, tidak. Nggak usah nengok sini ya. Ya. Ambil begini, ambil, sudah. Kemudian kita mulai bersihkan kaki kita, angkat misalnya. Sudah bersihkan, bagian pertama sela-sela di jari-jarinya. Gunakan yang kelingking. Bisa. Kenapa nggak pakai jempol Ustaz? Kegedean. Ya. Lihat sini, lihat sini. Ini begini ya, ambil, kembalikan lagi, kalau digayung. Kemudian mulai ke kaki kita. Mulai sela-sela yang jempol, kemudian ke jemari-jemari yang lain, dan bersihkan bagian ujung jempolnya. Bersihkan bagian ujung jempolnya. Biasanya ada kotoran yang suka melekat di situ. Kalau saya simpan ini di meja, tidak pakai tangan, lihat baik-baik. Ya, saya ambil, saya kembalikan. Ya, tegak lagi kan? Ini gayung, saya ambil, saya kembalikan. Kemudian seperti ini, kita basuhkan, sela-sela. Bersihkan bagian kotorannya, itu isbagh namanya. Ambil lagi yang kedua, kemudian bersihkan bagian belakang, seperti ini. Ya. Ambil lagi yang ketiga, kemudian bersihkan keseluruhannya. Insya Allah ini akan lebih bersih. Jelas? Sah wudunya seperti ini? Tidak, karena saya pakai kaos kaki, bagaimana bisa disah? Ya. Gini, yang sah itu kaos kaki buka dulu. Ya. Diambil, gini. Kemudian basuhkan, sela-sela begini. Ya, bersihkan bagian-bagian ujungnya seperti ini. Ambil lagi airnya. Kemudian bersihkan bagian sampai ke belakang ini. Ambil lagi yang terakhir dan ratakan dari depan sampai ke belakang. Jika diduga ada yang belum terbasuh. Jelas sampai sini? Tayyib. Tayyib. Pertama, wudu. Fokus baik-baik. Jika sudah selesai belum? Nah, untuk praktek sudah selesai. Tapi bagian dari tertib wudu belum. Baru kemudian tutup dengan doa. Doa. Ingat apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal lihat baik-baik. Allahumma ij'alni minat tawabin. Kenapa saya harus sebutkan doa ini? Karena nanti ada isyarat yang kedua di Quran surah 2 ayat 222 itu. Ujungnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul doa pasca wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, lihat artinya, lihat. Ini yang mau saya terangkan dan di sini kita berhenti sejenak. Perhatikan baik-baik. Fokus ya. Anda tidak paham ini, maka Anda tidak akan mendapatkan hikmah dari wudu. Perhatikan. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, mohon jadikan aku orang-orang yang termasuk golongan tobat. Jadikan aku termasuk orang-orang yang bertobat. Pertanyaan saya, Anda kan baru wudu. Kenapa doanya baru tobat? Apa hubungan tobat dengan wudu? Tobat itu apa? Apa itu tobat? Baik, tobat itu kembali pada jalur yang benar. Setelah kita melakukan kesalahan. Misal, ini ada rel nih, jalurnya ini. Anda keluar dari rel, Anda mau kembali kepada jalur yang benar disebut dengan taubat. Kata kerjanya tabayatubu, sifatnya taubatan, orangnya taib. Kalau banyak bertobat disebut dengan tawab. Paham? Taib. Sekarang perhatikan baik-baik. Fokus. Nah, ketika Anda berwudu, doanya baru taubat. Taubat, sedangkan syarat taubat untuk kembali itu 3. Mengakui kesalahan yang dilakukan, menyesali kesalahan dimaksud, yang ketiga berjanji tidak mengulanginya kembali. Fokus, mengakui kesalahan dimaksud,
Kedua, menyesalinya. Yang ketiga, berjanji tidak mengulanginya. Kenapa Anda berwudu, setelah itu Anda tobat? Kata para ulama, seakan-akan ada korelasi dari wudu Anda dengan tobat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa korelasinya? Kata Nabi di hadis Muslim, jika seseorang itu benar wudunya, perhatikan, maka bersamaan dengan basuhan airnya yang ditumpahkan ke wajah, bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu jatuh pula kotoran dan dosa-dosanya. Bersamaan dengan basuhannya ke tangan, maka jatuhnya air di tangan itu bersamaan dengan itu pula gugur dosa-dosanya. Jadi kalau Anda lihat dengan baik, perhatikan baik-baik. Bukankah semua anggota tubuh yang kita basuh dalam wudu itu, itulah anggota tubuh yang sering kita gunakan dalam berinteraksi keseharian? Silakan cek. Jemari yang kita usap-usap sampai detil itu kan yang Anda gunakan untuk menyentuh dalam harian. Pernah Anda menyentuh hal yang salah? Pernahkah Anda gunakan untuk tanda tangan proyek yang tidak bagus? Pernahkah Anda gunakan untuk mengambil yang bukan milik Anda? Pernahkah Anda gunakan untuk menyentuh yang bukan mahram Anda? Pernahkah Anda gunakan untuk menyentuh hal yang tidak baik? Menyentuh handphone ya yang muncul gambar yang tidak bagus, ngetik tulisan yang tidak baik, mengetik celaan kepada orang lain, membuat status yang membuat orang lain murka? Lihat, itu baru jemari. Cek, baru jemari. Wajah, di wajah berkumpul, ada mata yang tadi selai-selai dengan telunjuk. Berapa kali mata Anda berbuat salah dalam hidup? Di hari itu aja sebelum Anda wudu, berapa kali salah? Jangan-jangan saat wudu pun Anda melihat yang salah. Silakan cek. Itu baru mata. Lisan, berapa kali lisan Anda berkata yang salah? Jangan-jangan saat wudu pun Anda membicarakan yang salah. Akhi, lihat tuh, salah dia wudunya. Lihat, salah dia wudunya. Masya Allah, iya, belum sunnah ya. Luar biasa. Betul, barangkali tidak satu manhaj. Teman-teman sekalian, lihat fokus. Anda berwudu saat bersamaan, lisan Anda mengerjakan hal yang kotor. Ada yang salah. Mata salah, telinga salah, salah dengar, pernah salah dengar. Lisan salah. Makanya ketika Anda berwudu dengan benar, itu bukan cuma basuh-basuh. Kalau basuh-basuh, itu disebut dengan nadhafah. Membersihkan kotoran yang tampak saja. Nadhafah. Orangnya disebut dengan nadhif. Nadhif, yang sudah bersih. Tapi kalau Anda sekalian bersihkan yang kotor-kotornya, yang dosa-dosanya, itu disebut dengan al-husnu. Husnun, membersihkan yang kotor-kotor mengandung dosa sehingga jadi baik. Pahalanya disebut dengan hasanah. Perbuatannya disebut dengan ihsan. Ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan, pahalanya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sifatnya disebut dengan husnun. Makanya kata para ulama mengatakan wudu wan nadhafah wal husnu. Al husnu wan nadhafah, membersihkan luar sekaligus membersihkan dalam. Di wudu yang benar itu bukan sekedar dibasuh. Saat kumur-kumur coba sambil diingat, lisan ini bukan cuma kotoran luar yang dimakan. Maaf kalau bahasa ini kurang menyenangkan. Apa kebiasaan lisan Anda yang sering menghasilkan dosa? Jangan-jangan sebelum berwudu Anda pernah mencela orang lain. Lisan Anda yang membuat ibu Anda menangis itu. Lisan Anda yang membuat teman Anda menjauh dari Anda. Lisan Anda yang membuat pasangan Anda tidak cocok dengan Anda. Lisan Anda yang membuat teman sekantor Anda kurang nyaman dengan Anda. Lisan Anda. Maka ketika Anda berwudu itu, maka sambil dikeluarkan kotoran fisiknya, Anda bermohon ampunan kepada Allah. Aku ya Allah, lisan saya ya Allah, mohon berikan cahaya pada lisan saya. Saya akui sering berbuat salah. Ya Rabb, saya sesali ya Allah. Saya berjanji tidak mengulanginya lagi. Begitu Anda basuh, kumul, keluar. Psh, keluar bukan cuma kotoran lisannya, keluar kotoran dosanya. Makanya kalau orang wudunya benar, itu lisannya nggak akan berkata kotor lagi. Nggak ada kotoran. Kata dia sudah tobat. Tobat itu nggak diulangi lagi. Kalau tobat diulangi lagi, bukan tobat namanya. Tobat itu hilang, selesai. Mengakui, menyesali, berjanji tidak mengulangi. Makanya orang yang berhasil wudunya, salah satunya adalah dampaknya yang kotor hilang, yang baik muncul. Jadi kalau antum tiap hari wudu 5 kali sehari, tobat 5 kali sehari. Diingatkan, kalau sekali masih salah, barangkali ada wajar. 2 kali masih salah, ada sedikit toleransi. 5 kali masih salah juga. Butuh berapa kali tobat? Butuh berapa kali? Kalau anak kecil wajar, anak kecil usia 5 tahun, belum ada taklif. Makanya ketika disebut tobat, dia belum paham. Tapi kalau tobat, dia kejar-kejar. Tobat Y, tobat W, tobat Z, tobat zero, dan sebagainya. Dia bisa paham itu. Tapi Anda tidak, Anda tuh tobat, hilang. Mata Anda. Jadi kalau wudhu Anda benar, itu mata tuh gak akan salah lihat lagi. Telinga gak akan salah dengar lagi.
Tangan tuh dicuci tuh, tobat. Makanya kenapa dimulai dari sini bukan dari siku? Karena yang banyak digunakan tuh yang ini. Bukan yang ini. Saya mau nulis, nggak ada. Nulisnya begini. Tanda tangan. Kenapa dari sini? Saya wudhunya dari sini, Pak. Tidak. Semua dari sini, basuh ke sini. Makanya ketika Anda basuh paling depan, bertobat di hadapan Allah, ya Allah, tangan saya, ya Rabb. Jangan hisap tangan saya, ya Allah. Saya mohon, ya Rabb, jangan hisap tangan saya. Dengan keburukan, sempurnakan cahaya di tangan saya, ya Allah. Basuh. Makanya Anda katakan, Allahumma ij'alni minat tawwabin. Jadikan saya orang tobat sampai ke kaki. Selesai. Makanya ketika orang-orang wudunya seperti ini, kata Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 136. Hadis Muslim nomor hadis 246. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurral muhajjalin. Umatku itu akan dipanggil di hari kiamat punya tanda khusus. Apa tandanya? Cahaya-cahaya yang memancar dari tubuhnya. Cahaya apa itu? Min atharil wudu. Dari bekas wudunya. Di bekas wudu itu bukan sekedar banyak air yang tumpah, bukan. Kata para ulama yang dimaksud cahaya itu adalah cahaya aura kemuliaan, kebaikan, husnun. Jadi dari dibasuh itu jadi bagus tangannya. Tangan nggak menyentuh yang maksiat lagi, jemari tahiyat tidak menyentuh yang maksiat lagi, kakinya melangkah pada yang taat, wajah dipakai pada yang baik-baik. Itu yang melahirkan cahaya. Itu maksudnya. Jadi bukan tiap hari wudu tangan tapi bermaksiat. Ya baru wudu ada proyek yang tidak jelas, tanda tangan kan pakai wudu Pak. Ya tapi Bismillah. Gak bisa. Gak bisa. Jadi hilang. Jadi begitu tangan taat, kaki taat, wajah taat, telinga taat, mulut taat, itu memancar cahaya. Makanya kata Syekh Muhammad bin Jibrin, salah satu alim, ulama besar, yang ada di Saudi Arabia dengan ulama yang lain mengatakan, ada korelasi. Ustaq, wudu itu minat bau. Bau itu sinar yang terang. Makanya beliau menilai, dan para ulama ini mengatakan, bahwa wudu ada kaitan dengan bau, sinar, cahaya. Artinya orang yang wudunya benar, dia punya sinar dalam kehidupan. Di antaranya karisma kebaikan. Wajahnya kelihatan ada pancaran yang enak. Kata-katanya lembut. Itu pancaran sinar kebaikan. Di akhirat ditampilkan sinar sesungguhnya. Mancar dia, bercahaya. Masya Allah. Itu maksudnya. Pertanyaan saya, dari sekian Anda wudu setiap hari, sinar kebaikan apa yang sedang Anda tampakkan dalam kehidupan Anda? Jangan-jangan lisan Anda belum ada sinarnya. Mata Anda tidak ada sinarnya. Telinga Anda tidak ada sinarnya. Kaki Anda tidak ada aura kebaikannya. Maka saya mohon kepada Anda kalau saya boleh bermohon, mulai perbaiki wudhu kita dari sejak hari ini. Perbaiki. Ayo kita berwudhu dengan sempurna, dengan baik. Jadi cukuplah seorang muslim berwudhu untuk menjaga dia dari maksiat. Makanya ketika demikian disebutkan, waj'alni minal mutatahhirin. Ada tahir, ada mutatahhir. Itu beda. Kalau tahir, orang suci. Suci. Kalau mutatahhir, orang yang selalu berusaha membuat dirinya suci. Jadi kalau mutatahhir itu mungkin pernah berbuat salah, sucikan lagi. Salah, sucikan lagi. Makanya ada sifat wudu yang kedua. Tidak harus menunggu waktu sholat. Nanti kalau sudah ada aura kebaikannya, dia nggak enak kalau nggak wudu. Begitu batal, wudu lagi. Tapi masalahnya bukan cuma sekedar wudu, bukan. Jadi aura dari wudu ini tampak pada karakter kepribadian dia. Nampak hasilnya. Begitu dia wudu lagi, jaga dari maksiat. Jaga dari maksiat. Makanya demi Allah saya katakan, biasanya kalau orang terbiasa wudu, begitu nggak punya wudu, nggak enak perasaannya. Silakan. Agak sembarangan. Tapi begitu berwudu lagi, minimal dia jaga dirinya karena minimal takut batal wudunya. Silakan cek. Mau bohong, aduh nggak enak, takut batal. Ya, Masya Allah. Dicela orang, nggak balas. Dia, kenapa nggak balas? Takut batal. Wudu lagi aja. Enggak. Nah, enak. Jelas ya? Jadi pertama, saya inginkan Anda paham dulu bukan cuma cara, tapi hikmah, esensinya kita mengerti. Ya, dimulai sunnah Nabi bangun, ambil wudhunya, kemudian terapkan dalam hidup. Setelah suasana baik, tangan baik, kepala baik, kaki baik dan sebagainya. Terakhir, kenapa sebelum sholat kita mesti berwudhu seperti tadi dan tobat? Maaf, karena sholat yang Anda kerjakan belum tentu menjadi sholat yang terus akan mengiringi Anda dalam kehidupan. Mungkin Anda wafat dalam sholat itu. Bukankah sholat berasal dari kata silah yang artinya terhubung, nyambung? Kenapa disebut dengan doa? Karena saat berdoa Anda terhubung dengan Allah. Sholatun, hubungan dengan Allah. Mungkin hubungan Anda akan diperkuat begitu Anda sujud dalam sholat. Mungkin itu menjadi sholat yang terakhir bagi kehidupan Anda. Makanya ketika seseorang akan sholat, itu ada ayat yang meminta Anda untuk merenungkan supaya khusyuk.
Tipsnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan 46. 45 sampai 46 paling kanan di pertengahan. Lihat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Siapa khasyin itu? Lihat ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang kalau mau khusyuk salat kata Allah, rasakan Anda akan berhadapan dengan Allah. Bahkan wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Ini sudah agak malam nih. Kalau Anda mendengar kalimat raji'un, 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 yang terbayang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda ucapkan kalimat itu biasanya sedang apa? Musibah. Musibah. Apa musibah paling dahsyat yang mengalami pada diri seseorang ketika diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Wafat, dia berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, ada yang memahami ayat ini dengan mengatakan, kalau ingin khusyuk, rasakan salat itu mungkin salat terakhir Anda. Kan Anda belum tentu hidup sampai salat berikutnya. Belum tentu hidup. Silakan cek apakah Isya malam ini akan bertemu dengan Isya yang esok hari, belum tentu. Anda itu diminta oleh Allah beramal di hari ini, bukan besok. Besok baru direncanakan, belum tentu Anda dapatkan hari esok. Jelas ya? Tahajud malam ini kita rencana. Makanya kalau Anda bangun, jangan tinggalkan. Karena malam besok belum tentu hidup. Paham ya? Nah kalau ingin khusyuk, rasakan saat akan sholat. Ini mungkin menjadi sholat terakhir saya dalam kehidupan. Saya sudah mendapatkan 2 kiriman. Satu dari Afrika, satu lagi dari sahabat kami, Ustaz Abdullah Saleh Hadrami dari Malang. Di antara jamaah beliau, itu ahli masjid Pak, Masya Allah. Ahli masjid, perawat masjid, azan, dan sebagainya. Itu dimuliakan oleh Allah. Bahkan beliau itu terbiasa memandikan jenazah di masjid. Itu dimuliakan. Begitu meninggal dalam keadaan sujud, Pak. Sujud begini. Gak bangun-bangun. Masya Allah. Luar biasa. Mau seperti itu? Nah, itu tidak mudah. Kita harus tingkatkan amalan dan sebagainya. Tapi indah pulangnya. Makanya setiap akan sholat, coba rasakan mungkinnya sholat terakhir saya. Sholat terakhir saya. Bukankah saat akan sholat Anda dipanggil? Iya kan? Ya. Lihat-lihat baik-baik. Doni dipanggil Allah. Apa artinya? Bapak Ibu sekalian, diumumkan bahwa Pak Doni sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa artinya? Baik. Bukankah azan itu panggilan? Bukankah Anda dipanggil Allah? Berapa kali sehari kita dipanggil Allah? 5 kali. Itu panggilan. Cepat sini datang. Mungkin ini terakhir kali kamu datang. Cepat pulang sini. Ayo, datang. Mungkin di panggilan yang terakhir untuk kamu kembali kepada saya. Maka dari itu ketika ada panggilan sholat, jangan disia-siakan, cepat datang pada waktunya. Karena mungkin di waktu itu kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memilih kapan kita meninggal, tapi kita bisa berusaha dalam keadaan terbaik ketika kita wafat. Hei Anda yang sering berdoa, ya Allah wafatkan saya husnul khatimah. Makanya kalau Anda ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah, di khatimah itu Anda mesti husnun. Apa itu husnun? Jaga kebaikannya, jangan berbuat maksiat. Jaga wudu, sehingga ketika wafat dalam keadaan berwudu. Jaga sholat, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan sholat. Jaga sedekah, mungkin saat sedekah Anda wafat. Jaga infak, mungkin saat infak Anda wafat. Jaga kebaikan, mungkin saat berkata baik Anda wafat. Nah ini sedang melawak, wafat. Tinggal Anda. Makanya yang nggak bermanfaat itu tinggalkan lah. Nggak ada manfaatnya tinggalkan, untuk apa? Jelas ya? Nah jadi dari sini, kalau Anda sudah dapatkan manfaatnya, paham pengertiannya, maka jangan sekedar dibaca doanya. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Artinya Anda berkomitmen untuk tobat. Aneh kalau setelah wudhu Anda maksiat lagi. Nah, kalau Anda benar seperti ini wudhunya, maka sebelum sholat Anda sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Kalau orang sholat sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sholatnya bukan sekedar khusyuk, setiap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini paham insyaallah?